Sandi bilang saya sudah cukup, saya ingin mengabdi kepada rakyat. Kalau Pak Anies masih nyicil rumah, sama kampanye juga janji-janji ini. Begitu jadi menang pejabat, lain jalannya udah lain. Lo mau lihat calon yang baru menang, ngangguknya diatur, udah nggak bisa buka pintu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Terlihat gaya berjalannya sudah berbeda dan bahkan juga sudah tidak bisa membuka pintu, melainkan menyuruh orang untuk membuka pintu. Ini juga sudah diungkapkan sama Prabowo jauh-jauh sebelumnya, yaitu pada tahun 2017. Prabowo sudah mengenal sifat dan karakter asli dari Anies Baswedan. Entah ini yang dimaksud Anies Baswedan atau Sandiaga Uno, tetapi dalam kalimat yang pertama tadi, Pak Prabowo juga menegaskan kalau Sandiaga ingin mengabdi kepada rakyat karena sudah kaya raya lah Sandiaga Uno, jadi sudah tidak inginkan kekayaan lagi, jadi kepingin mengabdi kepada rakyat. Saya jadi penasaran ya dengan Pak Prabowo yang kemarin ya ketika pidatonya, yaitu mau pisah aja dengan baik. Kemarin kan dari opini publik yang berkembang di sosial media itu adalah maksud Sandiaga Uno. Tetapi saya sekarang berubah pikiran ya, bisa jadi itu Anies Baswedan yang saat ini sudah diusung oleh Nasdem menjadi capres dari Nasdem. Apakah ini yang disebut Prabowo adalah untuk Anies Baswedan? Bisa jadi, apalagi dulu Anies Baswedan juga diusung oleh Gerindra dan juga PKS, tetapi sekarang malah bermanuver balik arah, yaitu didukung oleh Nasdem. Di sini Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto menyinggung kader partai yang ingin meninggalkan partai dengan mengatakan bila ingin pisah, berpisahlah yang baik. Kalau mau pisah, pisah yang baik, silakan, kata Prabowo ketika menyampaikan pidato di kantor Badan Pemenangan Presiden Partai Gerindra. Pada waktu itu Prabowo mengatakan bahwa apabila merasa tidak cocok dengan dirinya, maka tidak masalah untuk mencari partai lain. Ini adalah video yang direkam pada tahun 2017 yang lalu. Tetapi Prabowo sudah mengatakan hal demikian, sungguh di luar dugaan. Bahkan di sini Prabowo juga bercerita kalau Anies Baswedan itu mencicil rumah. Selama kampanye juga janji-janji ini. Begitu jadi menang pejabat, lain jalannya udah lain. Lo mau lihat calon yang baru menang, ngangguknya diatur, udah nggak bisa buka pintu. Ini padahal video yang direkam pada tahun 2017 yang lalu loh. Tetapi Prabowo sudah mengatakan hal demikian. Sungguh di luar dugaan. Bahkan di sini Prabowo juga bercerita kalau Anies Baswedan itu mencicil rumah. Padahal saya masih ingat lah janji-janji kampanye, terutama DP rumah 0%. Ternyata Pak Anies masih nyicil rumah. Ini bahkan juga ada beritanya loh, yaitu ini berita yang sudah lama sekali, yaitu pada 6 Mei 2017 yang lalu, yaitu pernyataan monohok Prabowo soal kekayaan. Ternyata Anies Baswedan masih nyicil rumah. Nah akhirnya kan benang merah semakin jelas ya. Ternyata Anies Baswedan kepingin DP rumah 0%. Tetapi kenyataannya sampai hari ini pun DP rumah 0% hanya berjalan cuma beberapa persen. Dan itu pun pendapatan rata-rata yaitu menengah ke atas, yaitu 10 juta ke atas loh pendapatan baru bisa nyicil rumah DP 0 rupiah ini. Nah ini bahkan dari Tribun News. Kampanye yang dibawa Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk Pilkada DKI Jakarta ada satu program yang menarik dan banyak menimbulkan perdebatan, yakni DP 0% cicilan rumah. Terungkap saat usai penetapan KPU DKI Jakarta dalam pidato Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra, ternyata Anies Baswedan Gubernur DKI terpilih masih mencicil rumah. Dan dalam video yang berikutnya, Prabowo Subianto juga menyebut ada janji-janji yang sangat banyak sekali. Janji ini, janji itu, tetapi setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta, terungkap saat usai penetapan KPU DKI Jakarta dalam pidato Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, ternyata Anies Baswedan Gubernur DKI terpilih masih mencicil rumah. Pak Prabowo, saya tidak mencari kekayaan dalam jabatan saya ini. Kalau Pak Sandi bilang saya sudah cukup, saya ingin mengabdi ke masyarakat.
kalau Pak Anies masih nyicil rumah. Gak apa Pak Anies, kata Prabowo di Jakarta pada 5 Mei 2017 yang lalu. Dia juga menyampaikan hal saat keduanya datang kepada Prabowo usai memenangkan Pilkada DKI. Padahal, kata Prabowo, dia tidak minta keduanya datang kepadanya. Pak Prabowo, tugas sudah kami laksanakan, dan saya komit tidak akan kecewakan kepercayaan ini, dan saya akan sepenuh hati dan sepenuh tenaga saya untuk rakyat Jakarta, katanya. Namun Prabowo mengaku was-was, ternyata pasangan yang dia usung menang dalam kontestasi Pilkada DKI. Ia mengaku justru tidak khawatir kalau keduanya kalah, tapi kenyataannya keduanya menang. Alasan Prabowo cukup masuk akal. Dia khawatir saat sudah menjabat keduanya lupa dengan janji-janji kampanye yang telah disampaikannya. Padahal saya masih ingatlah janji-janji kampanye terutama DP rumah 0%. Ini ternyata Pak Anies masih nyicil rumah. Ini bahkan juga ada beritanya loh, yaitu ini berita yang sudah lama sekali, yaitu pada 6 Mei 2017. Tahu ya opini yang berkembang pada saat itu kan Sandiaga Uno ya, yang seringkali diundang oleh P3. Semua opini berkembangnya di situ sih, Sandiaga Uno. Tetapi saat ini Sandiaga Uno juga masih menjadi wakil Dewan Pembina Partai Gerindra. Jadi tidak mungkin lah kalau Sandiaga Uno. Tetapi saya menyimpulkan ini maksud dari Prabowo adalah untuk Anies Baswedan. Ya bisa jadi, apalagi sekarang Anies Baswedan sudah berkeliling kemana-mana, dan bahkan janji Anies Baswedan pada tahun 2019 yang lalu yaitu tidak akan mengkhianati Prabowo Subianto. Jika Prabowo Subianto mendeklarasikan jadi presiden, maka Anies Baswedan tidak akan mencalonkan diri dan tidak akan menjadi pihak ketiga dalam Pilpres berikutnya. Jadi ketahuan kan? Jadi Prabowo pasti sudah tahulah karakter dari Anies Baswedan, apalagi pada tahun 2017 yang lalu Prabowo Subianto juga sudah mengatakan hal demikian. Jadi bisa jadi Prabowo fine-fine aja dan tidak kaget. Ya semoga sajalah pada tahun 2024 ketika Prabowo mendaftarkan diri ke KPU dan mengikuti konsultasi pemilihan presiden 2024, ya saya berharap yang sebaik-baiknya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Kampanye yang dibawa Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk Pilkada DKI Jakarta ada satu program yang menarik dan banyak menimbulkan perdebatan, yakni DP 0% cicilan rumah. Saat menyampaikan pesan persatuan Anies Sandiaga di Museum Bank Indonesia pada Jakarta Jumat malam yang lalu, Sandiaga meminta kepada seluruh warga yang mendukung Anies Sandiaga pada Pilkada DKI untuk membuka diri terhadap warga yang berbeda pilihan politik. Mari merangkul tanpa mengindahkan siapa yang dipilih. Mari merajut yang pernah terkoyak, menyatukan yang pernah tercerai-berai, ujar Sandiaga. Kini tidak ada lagi nomor 2 dan 3. Yang ada adalah salam bersama, dan ini juga adalah sila kelima. Ini bukan kemenangan Anies Sandiaga, tapi kemenangan keberagaman, kemenangan KRI, kemenangan Pancasila, ujar Sandiaga. Komisi Pemilihan Umum KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, sebagai pasangan calon terpilih pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu. Prabowo mengatakan soal kekayaan, ternyata Anies Baswedan masih nyicil rumah. Nah, akhirnya kan benang merah semakin jelas ya. Ternyata Anies Baswedan kepengen DP rumah 0%. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno menyampaikan komitmennya untuk mempersatukan warga Jakarta yang sempat berbeda pandangan politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu. Pernyataan itu juga sering dengan ditetapkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai wakil gubernur terpilih oleh KPU DKI Jakarta. Sandiaga mengatakan saat Pilkada DKI Jakarta, perbedaan karena alasan pandangan politik juga harus tak ada lagi. Setelah warga Jakarta mungkin sempat berbeda pendapat, terpecah, perpisahan karena pilgub. Insya Allah setelah penetapan, warga Jakarta akan kembali bersatu, ujar Sandiaga. Tetapi kenyataannya sampai hari ini pun DP rumah 0%, hanya berjalan cuma beberapa persen. Dan itu pun pendapatan rata-rata yaitu menengah ke atas, yaitu 10 juta ke atas. Indonesia tanah air bebas.
di